Billiard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, you know that. Damn, bitches on the line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nabi Akmal. Saya Livia Bakun. Saya Sri Agustin Husi. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang sistem endokrin. 1. Cushing Syndrome. Pengertian Cushing Syndrome adalah kumpulan gejala yang muncul akibat terlalu tingginya kadar hormon kortisol di dalam tubuh. Gejala-gejala ini dapat muncul mendadak atau bertahap dan bisa semakin memburuk jika tidak ditangani. Gejala yang dialami penderita sindrom Cushing tergantung pada tingginya kadar kortisol di dalam tubuh. Gejalanya antara lain: 1. Berat badan meningkat. 2. Penumpukan lemak terutama di bahu. 3. Guratan berwarna ungu kemerahan di kulit perut, paha, payudara, dan lengan. Penipisan kulit sehingga kulit menjadi mudah memar. Luka atau gigitan serangga di kulit sulit sembuh. Pada wanita, sindrom Cushing dapat membuat haid menjadi tidak teratur atau lambat dan menimbulkan gejala hirsutisme, yaitu rambut. Cushing Syndrome. Pemeriksaan fisik dan penunjang Cushing Syndrome. Pertama, dokter akan bertanya kepada pasien terkait gejala yang dialami dan riwayat. Kedua, obat yang rutin dikonsumsi. Setelah itu, dokter akan melakukan pemeriksaan fisik. Ketiga, secara menyeluruh untuk melihat tanda-tanda sindrom Cushing pada pasien. Keempat, untuk memastikan diagnosis dan menyingkirkan kemungkinan penyakit lain, dokter akan menjalankan pemeriksaan penunjang seperti: pertama, pemeriksaan sampel urin 24 jam dan air liur di malam hari untuk mengukur kadar hormon kortisol. Kedua, pemeriksaan kadar hormon kortisol dalam darah bisa dilakukan dengan dahului pemberian obat dexamethasone dosis rendah di malam hari untuk melihat apakah kadar kortisol pasien akan turun di pagi hari. Ketiga, pemindahan dengan CT scan atau MRI untuk melihat kemungkinan adanya tumor pada kelenjar adrenal atau kelenjar hipofisis. Keempat, uji sampel darah yang diambil dari sinus petrosus, yaitu pembuluh darah di sekitar kelenjar hipofisis, untuk mengetahui apakah sindrom Cushing disebabkan oleh gangguan pada kelenjar hipofisis atau bukan. Pencarian ICD-10 volume 1 dan 3. Yang pertama, diagnosis Cushing Syndrome. Kedua, artinya kumpulan gejala yang muncul akibat terlalu tingginya kadar hormon. Ketiga, mencari di ICD-10 volume 3 literm C untuk Cushing Syndrome. Kemudian, cari Cushing Syndrome dan terdapat pada halaman 163 dengan kode E24.9. 5. Kita pastikan lagi di volume 1 pada blok E24.9 pada halaman 258 apakah terdapat Cushing Syndrome. 6. Dan terbukti bahwa penyakit itu benar ada di halaman tersebut. Pencarian tindakan examination di ICD-9. Yang pertama, mencari di ICD-9 di bagian belakang pada literm E, kemudian lihat examination halaman 326 tertulis examination mikroskopik Hong 90.5. Kemudian kedua, kita pastikan lagi di ICD-9 di halaman depan pada kode 90.5 halaman 246 apakah terdapat examination. Hyperaldosteronis. Pengertian hyperaldosteronis. Hyperaldosteronisme adalah kelenjar endokrin yang melibatkan satu atau kedua hormon adrenalin yang menghasilkan terlalu banyak hormon aldosteron. Gejala dari hyperaldosteronis. Gejala utama hyperaldosteronis adalah tekanan darah tinggi yang berkisar dari sedang hingga parah. Pemeriksaan fisik dan penunjang hyperaldosteronis. Orang dengan hyperaldosteronis umumnya memiliki kadar rendah
dan sebaliknya kadar aldosteron tinggi bergantung pada hasil tes darah Anda. Dokter mungkin juga akan menjalankan beberapa tes lain, termasuk tes Caltopri, tes impusalin, tes tekanan puldogosterusin, CT scan atau MRI perut, dan sampel penal adrenal. Jika darah masing-masing kelenjar memiliki tingkat aldosteron yang sama tinggi, kedua kelenjar tersebut mungkin besar, terlalu aktif. Tata cara pencarian kodifikasi pada ICD-10 volume 1 dan volume 3. Pertama-tama kita membuka ICD-10 volume 3 yang dimana kita mencari letem H. Di sini terdapat hiperaldosteronisme pada kode 26.9 terdapat pada halaman 329. Untuk membuktikannya, maka kita buka ICD-10 volume 1. Di mana kita mencari kode E26.9. Di sini terbukti terdapat hiperaldosteronisme spesifik pada halaman 259 terdapat pada blok kategori disorder of other endocrine class dari E20 sampai E35 terdapat pada halaman 256. Untuk mencari tindakannya, maka kita buka ICD-9. Pertama-tama kita membuka ICD-9 di bagian belakang dengan mencari letem R. Di sini terdapat ronsen orgraphy, see also radiography, kardia, negatif kontrak pada kode 88.58 terdapat pada halaman 445. Dengan membuktikannya, kita buka ICD-9 pada bagian depan dengan mencari kode 88.58. Membuktikannya, kita buka ICD-9 pada bagian depan dengan mencari kode 88.58. Kita akan meng-cross check pada bagian depannya, yaitu terdapat di sini negatif kontrak kardia ronsenography terdapat pada halaman 239 yang dimana blok kategorinya yaitu dimulai dengan 88.5. 3. Testicular deespucation. Pengertian testicular deespucation yaitu kondisi testis yang pindah ke posisi yang di dalam skrotum atau kantong kulit yang tergantung di bawah penis. Umumnya kondisi ini hanya terjadi pada satu testis saja, tetapi sekitar 10% dari 10 kasus ini terjadi pada kedua testis. Gejala dari testicular deespucation yaitu 1. Bayi lahir dengan berat badan rendah atau BBLR. 2. Bayi lahir prematur. 3. Perokok aktif atau pasif selama kehamilan. 4. Paparan bahan kimia seperti pestisida selama hamil. Pemeriksaan fisik dan penunjang testicular deespucation. Sementara itu, pemeriksaan penunjang yang akan dilakukan dapat berupa 1. Terapi hormon. Penanganan undescended testing melalui terapi hormon dilakukan dengan menghentikan hormon human gonadotropin atau HCG. Hormon HCG ini dapat membantu proses turunnya testis ke dalam kantong skrotum. 2. Operasi oksigevaksi. Operasi untuk menurunkan testis ke kantong skrotum dikenal dengan istilah
oxyrefleksi. 2. Pemeriksaan penunjang. Laparoskopi suatu tindakan medis dengan memasukkan teleskop melalui sayatan kecil untuk melihat bagian perut dan organ di sekitar pinggul. Selain melakukan diagnosis, prosedur ini juga dapat diselanjutkan dengan pembedaan apabila dibutuhkan. Oekografi atau USG dan CT scan, tes pencitraan untuk membantu dokter melihat bagian tubuh secara lebih jelas dan menentukan penenangan yang tepat. Pertama-tama kita buka ICD 10 volume 3, kita cari di letem T. Ternyata di letem T tidak ada, akan kita cari di letem D. Ternyata testicular dysfunction terdapat di halaman 240 dengan kode E29.9. Untuk memastikannya kembali, kita buka ICD 10 volume 1 dengan kode E29.9. Ternyata terdapat di halaman 260. Dari tindakannya, kita buka ICD 9 halaman paling belakang dengan tindakan aspiration dengan mencari item A. Ternyata aspiration terdapat di halaman 287 dengan kode 62.91. Untuk memastikannya kembali, kita buka halaman paling depan dengan kode 68.99. Ternyata terdapat di halaman 104 dan ternyata tindakan tersebut ada di halaman tersebut.